Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, juga ibu tutor yang saya hormati, juga audiens yang melihat video saya saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Yusnandi. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Studi Ilmu Komunikasi. Nah, saat ini saya akan memenuhi tugas 3 public speaking, di mana untuk tema hari ini saya ambil itu pentingnya self compassion atau welas asih pada diri sendiri untuk kesehatan mental remaja saat ini. Oke, Oke. sebelum saya mau tanya nih buat teman-teman semuanya nih yang nonton video ini nih, berapa banyak sih dari kalian di sini yang pernah merasa itu tidak cukup baik ya? Diri sendiri ke diri sendiri itu tidak cukup baik gitu kan? Itu bisa cukup baik dalam nilai ujian gitu kan? Bisa cukup baik dalam penampilan atau cukup baik dalam pergaulan di sekolah ya, buat teman-teman remaja nih ya. Nah, saya ingin bercerita nih tentang seorang remaja bernama Maya, sebenarnya Maya. Nah, Maya itu seumuran kita lah, 17 tahun lah. Nah, dia punya mimpi besar. Nah, dia ingin masuk universitas terbaik di negeri ini. Terus tiap hari dia belajar mati-matian, setiap hari. Nah, suatu hari hasil ujian tengah semester keluar. Nah, Maya mendapatkan nilai 85 untuk mata pelajaran biologi. Nah, nilai yang bagus kan buat kita. Nah, rata-rata di kelas itu dapat nilainya 70 lah. Tapi saat si Maya ini melihat nilainya sendiri, gitu kan, Maya itu tidak tersenyum, gitu kan. Eh, apa namanya? Dia merasa gagal, ya. Dia langsung membandingkan nilainya dengan Budi. Nah, si Budi ini teman sebangkunya yang mendapatkan nilai 95. Oke. Nah, dalam hati Maya berkata, aku bodoh gitu kan. Teman sebangku juga teman sebangkuku juga dapat nilai gede gitu kan. Aku sudah belajar keras gitu kan, tetapi tetap saja kalah. Aku pasti tidak akan pernah berhasil mencapai mimpiku gitu kan. Nah, si Maya ini mulai menyerah ya. Si Maya ini mulai menyerah, menyalahkan diri sendiri, terus dia tidurnya sedikit gitu kan, makan lebih sedikit, dan terus mendorong dirinya sampai batas kelelahan. Pikiran pun dipenuhi kritik pedas gitu kan. Dalam hatinya dia berkata, aku lemah gitu kan. Terus aku tidak cukup pintar gitu kan. Aku mengecewakan orang tuaku gitu kan. Nah, teman-teman, suara-suara dari muncul dari kepala itu yang dinamakan kritikus internal ya. Dan bagi remaja, suara kritikus internal ini bisa sangat keras atau kejam buat diri sendiri gitu kan. Nah, disinilah peran penting self compassion atau welas asih pada diri sendiri, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekarang bertanya-tanya, apa sih self compassion itu? Nah, bukan berarti kita memanjakan diri atau mengabaikan kesalahan kita sendiri ya. Sama sekali bukan. Self compassion berarti kita memperlakukan diri kita sendiri dengan kebaikan dan pengertian. Persis seperti kita memperlakukan sahabat terbaik kita gitu kan. Nah, kita nggak akan pernah menyakiti mereka kan. Nah, bayangkan ya, jika Budi, si sahabat Mayang tadi yang dapat nilai 95 itu, kan, mendapatkan nilai 85 kebalikannya. Nah, apa yang akan Maya katakan padanya? Coba. Pasti, "Hey, 85 itu bagus sekali, Bud." Gitu kan. Kamu sudah berusaha keras. Ayo kita pelajari lagi bab yang sulit kita bersama-sama. Nah, itulah self compassion, mengubah suara kritik menjadi suara dukungan, gitu kan. Nah, ada 3 komponen utama dari self compassion. Yang pertama itu kebaikan diri versus penghakiman diri, gitu kan. Saat kita gagal, berhentilah menghukum diri sendiri, gitu kan. Akui rasa sakitnya, tapi obati dengan kata-kata yang lembut. Katakan pada diri sendiri, ini sulit, tapi aku akan baik-baik saja. Oke. Nah, yang kedua, itu kesamaan manusia versus isolasi lah, kita anggap isolasi gitu kan. Maya merasa sendirian dalam kegagalannya gitu kan. Padahal itu semua orang pernah gagal, bener gak? Semua orang pernah gagal. Kita semua rentan ya. Kegagalan adalah bagian dari menjadi manusia
gitu kan. Kalian adalah bagian dari menjadi manusia gitu kan. Bukan tanda kelemahan pribadi. Saat kita merasa terisolasi, nah ingatlah bahwa kita semua berada dalam perjuangan yang sama gitu kan. Jadi semua orang itu punya masalah gitu kan, bukan kita saja. Oke. Nah, yang ketiga ini perhatian penuh atau mindfulness versus identifikasi berlebihan. Oke. Jadi jangan biarkan satu kegagalan menentukan seluruh identitas kita gitu kan. Jadi nilai 85 adalah kejadian tunggal gitu kan. Jadi kejadian satu aja dalam hal itu gitu kan, bukan vonis mati gitu kan, atau masa depan maya gitu kan, atau bukan masa depan maya 85 bukan gitu kan. Tuh. Sadari emosi negatif tapi jangan tenggelam di dalamnya gitu kan, paham kan gitu kan. Jadi kita jangan stuck karena satu masalah kita gagal, ya sudahlah akan gagal selanjutnya, atau sudah masa depan gua habis. Enggak seperti itu. Oke, kita kembali ke cerita Maya ya, si Maya tadi ya. Nah, akhirnya Maya mulai berlatih self confession ya. Ketika dia mulai mengkritik dirinya, dia berhenti sejenak, terus dia bertanya pada dirinya sendiri gitu kan. Apakah aku akan mengatakan ini kepada sahabatku? Oh, tentu tidak gitu kan. Tentu tidak gitu kan. Perlahan Maya mulai menerima nilainya sebagai feedback gitu kan, bukan kegagalan personal. Dia mulai istirahat yang cukup, dia belajar dengan dengan lebih tenang dan fokus gitu kan. Terus kesehatan mental si Maya juga membaik gitu kan. Dia tidak lagi merasa cemas yang berlebihan ya. Ironisnya, dengan tekanan yang berkurang gitu kan, dia belajar lebih efektif gitu kan, dan nilai ujian berikutnya benar-benar meningkat. Nah, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, masa remaja adalah masa yang penuh tekanan, ekspektasi dari guru, orang tua, dan terutama dari media sosial itu sangat berat. Nah, kesehatan mental kita pasti rapuh. Nah, di sini self compassion adalah perisai terbaik buat kita sih, menurut gue ya, gitu kan. Jadi mulai hari ini, saat kamu melakukan kesalahan, jadilah teman terbaik bagi diri kamu sendiri. Akui usahamu ya, hargai prosesnya, dan ingat, kamu sudah cukup baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa saat itu, dan itu sudah sangat berarti ya. Jadi sebelum bertindak, atau hasil dari perbuatan atau tindakan itu gitu kan, coba teman-teman berkaca pada diri sendiri, introspeksi diri gitu kan, temukan hal-hal positif, nilai-nilai baik dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa kita masih ada kesempatan, masih bisa lebih baik untuk meraih cita-cita atau langkah kita selanjutnya. Segitu saja teman-teman dari saya. Ini tugas public speaking, tugas 3. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.